Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing kepada kalian semua tentang pengalaman saya. Pengalaman yang berhubungan dengan uang, dengan membangun bisnis. Yaitu sebuah cara merubah uang 2 juta menjadi 1 miliar dalam waktu 7 bulan. Bagaimana caranya? Apakah minta bantuan Kanjeng Dimas yang bisa menggandakan uang? Atau harus belajar kesaktian tertentu? Nah, penasaran kan? Simak penjelasan lengkapnya di video berikut ini. Oke, sebelum memulai saya akan menjelaskan bahwa cara merubah uang 1 juta menjadi 1 miliar ini bukanlah dengan meminta ke Kanjeng Dimas ya untuk digandakan, atau juga bukan dengan cara magic uang 1 juta ini disimpan lalu diberi jampi-jampi gitu ya supaya beranak menjadi 1 miliar. Nah, bukan sama sekali, tidak pakai cara seperti itu. Jadi caranya adalah dengan membangun sebuah bisnis, menjual jasa. Jadi sebenarnya teman-teman, jadi uang itu jangan pernah kita pakai istilah mencari uang atau mengejar uang. Karena uang itu jangan sekali-kali dicari, tapi ditarik gitu ya. Semakin Anda mencari uang, semakin dia akan sulit untuk didapatkan. Uang ibaratkan sama dengan ayam, lebah, ataupun kupu-kupu. Semakin Anda mencari, energi dan waktu Anda akan habis untuk mengejar mereka. Jika ingin mendapatkan kupu-kupu, maka Anda cukup fokus membuat taman bunga. Niscaya puluhan bahkan ratusan kupu-kupu akan menghampiri Anda dengan senang hati. Jadi ini sebenarnya teori simpel ya teman-teman, tetapi seringkali atau banyak orang tidak sadar, dan efeknya mencari uang itu terasa sangat sulit karena mereka salah dalam menggunakan caranya. Nah, mindset ini juga sama teman-teman ketika untuk mendapatkan uang 1 miliar. Akan terasa capek dan melelahkan kalau teman-teman mengejarnya. Anda harus mempunyai sesuatu yang dengan itu bisa menarik uang menghampiri Anda. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah value. Value ini adalah sesuatu yang bernilai yang bisa menyelesaikan permasalahan banyak orang. Ingat, uang itu sangat banyak di dunia ini. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang yang kesulitan mendapatkan uang? Di sisi lain, ada beberapa orang yang dia kebanjiran uang, dia dikejar-kejar uang. Jadi uang ini sebenarnya sangat banyak ya beredar di pasar, beredar di market, berada di market target market tertentu, dan yang pegang uang ini adalah orang per orang. Orang yang dikejar-kejar uang ini adalah dia yang punya value. Dengan value ini sebenarnya dia hanya mengalirkan uang dari market, dari pasar mengalir ke dirinya. Nah, value ini berupa apa? Value ini bisa berupa sebuah keahlian, punya skill khusus, bisa berupa bisnis, bisa berupa produk, bisa berupa jasa. Oke, langkah yang kedua, setelah kita punya mindset yang benar, jadi mindset yang benar tentang uang itu kita harus paham baik-baik ya. Jangan sampai teman-teman masih mindsetnya mencari uang. Padahal uang itu bukan dicari, tapi ditarik. Bagaimana menariknya? Kita harus mempunyai sebuah value. Nah, untuk cara yang kedua, kita harus membangun sebuah value. Kalau pengalaman saya, value yang saya bangun di sini adalah saya membangun sebuah bisnis yang bisa menyelesaikan banyak masalah orang. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa punya bisnis yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Nah, kali ini saya akan bercerita sesuai dengan pengalaman saya, bagaimana sih kita mempunyai bisnis agar mempunyai value, yaitu value-nya bisa menyelesaikan masalah dari banyak orang. Oke, langkah yang pertama agar kita mempunyai bisnis yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang adalah kita wajib, langkah pertama adalah harus meriset market. Jadi riset market ini adalah penting dan wajib teman-teman lakukan ketika teman-teman akan memulai sebuah bisnis. Nah, riset market di sini ada apa saja sih yang harus diriset? Oke, yang pertama adalah tentang market size. Jadi market size itu apa sih? Jadi market size itu adalah jumlah individual yang potensial membeli atau menggunakan produk atau jasa kita dalam waktu tertentu. Market size ini juga bisa untuk digunakan untuk memprediksi potensi pendapatan yang akan kita peroleh. Jadi rumusnya market size ini adalah MPT dikali MS dikali P dikali F. MPT itu apa? MPT adalah market potensial per segmen. MS ini adalah market share,
P ini adalah harga jual produk atau jasa. F ini adalah frekuensi membeli dalam 1 bulan. Akan saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah market potensial tersegmen. Market potensial tersegmen, inti gampangnya adalah berapa jumlah orang potensial yang mencari produk kita, yang dia sudah tertarik dengan needs segmen produk kita, gitu ya. Market share ini adalah berapa persen kita dalam pasar itu produk kita berapa persen dibandingkan dengan pesaing. Kalau harga jual seperti biasa ya, harga jual. Frekuensi ini adalah berapa kali frekuensi orang membeli produk kita dalam waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 bulan ataupun dalam waktu 1 tahun. Oke, jadi saya akan ceritakan pengalaman saya dulu tahun 2015 saat saya mulai membangun kursusan saya bernama Language Center Kampung Inggris, di mana saat di awal saya selalu melakukan riset market. Yang pertama adalah riset market size. Maka tugas saya adalah mencari market size dari Kampung Inggris ini sebenarnya berapa sih, gitu ya. Jadi sebenarnya potensi pendapatannya per bulan ada berapa, gitu ya. Yang pertama adalah saya menentukan dulu market potensial tersegmen. Nah, dari mana datanya market potensial tersegmen ini? Yang pertama bisa dicari dari BPS. Atau kalau tidak ada, teman-teman bisa melakukan survei langsung atau melakukan observasi langsung. Atau kalau teman-teman produknya ini bisa dijangkau luas, kemudian paling simpel bisa dicek dengan Google Keyword Planner atau menggunakan Ubersuggest atau menggunakan tools-tools lain yang digunakan untuk mencari market volume atau bisa mencari volume pencarian per bulan. Kalau ini tergantung dari bisnis teman-teman ya. Kalau bisnis teman misalkan lokal, misalkan jualan ayam kampung, misalkan jualan ayam kampung bakar di suatu wilayah, maka teman-teman harus mencari data di BPS atau langsung survei, mencari data yang valid, kira-kira jumlah penduduk di suatu desa tersebut berapa. Itu ya, itu yang disebut market potensial tersegmen. Nah, di saya kasusnya market potensial tersegmen ini di Kampung Inggris, karena target saya, market saya adalah nasional, jadi orang seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa murid saya juga yang itu berasal dari luar negeri, dari Jepang, dari Malaysia, dari Thailand, gitu ya. Jadi ini sangat mudah digunakan. Saya menggunakan Keyword Planner waktu itu karena memikir saya adalah ketika di Google Keyword Planner ini banyak dan saya hitung ternyata market size-nya juga sudah besar, maka ini menandakan sebuah indikasi potensi bagus, gitu ya. Karena tidak semua orang mencari di Google ya, tapi ketika di Google aja sudah bagus, maka ini merupakan indikator bisnis yang bagus. Di market potensial target, ketika dicek kata kunci Kampung Inggris ini di tahun 2015 itu pencariannya adalah 27.000 pencarian. Kata kunci saya menggunakan kata kunci Kampung Inggris dan kata kunci yang relevan, Kampung Inggris Pare, Kampung Inggris Kediri, dan juga Kampung Inggris itu sendiri. Jadi market size di Kampung Inggris itu adalah 27.000 dikali dengan tadi rumusnya ya, MS market share. Saat itu saya adalah pemain baru, jadi di Kampung Inggris ini banyak sekali lembaga ya, ada sekitar 200, maka saingan saya ini ada 200 lembaga. Tapi rata-rata mereka masih konvensional. Saat itu tahun 2015 ketika saya masuk, saya sangat percaya diri. Artinya saya bisa memaksimalkan kemampuan digital marketing saya untuk cukup merebut banyak market share yang ada di Kampung Inggris. Saat itu saya mematok, walaupun masih pemula ya, sok-sokan ya, sebesar 5% dari market yang ada. Jadi 5%, maka 27.000 dikali 5% atau 0,05, kemudian dikali price. Saat itu price rata-rata di tahun 2015 saya saat mendirikan LC pertama itu adalah 2 juta. 2 juta ini adalah harga paket intensif 2 bulan saat itu, karena LC dulu hanya pakai maksimal 3 bulan ya ketika pertama berdiri. Kalau datanya sekarang sudah berubah, karena sekarang sudah sampai ada yang maksimal 6 bulan. Jadi sebenarnya sudah rata-rata nggak 2 juta. Ini saya cerita tahun 2015. Terus kemudian dikali frekuensi, karena model produk saya, model jasa saya ini adalah
satu kali pakai ya, artinya orang-orang yang rata-rata sudah kursus, mereka puas, mereka bukan berarti pakai lagi ya, berbeda dengan misalkan kosmetik, kemudian kuliner. Kuliner itu retentionnya tinggi karena bisa jadi setiap hari, ataupun kosmetik misalkan sebulan habis mereka beli lagi. Sedangkan kursus kalau dia artinya kalau dia ngambil lagi bisa jadi malah ini merupakan kegagalan dari kursusnya. Jadi kalau semakin pinter maka bentuk retentionnya adalah dari rekomendasi. Ketika mereka puas kemudian dia merekomendasikan saudaranya, merekomendasikan kerabatnya, seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke market size Kampung Inggris. Ketika saya riset di tahun 2015 itu totalnya adalah 27.000 dikali 0,05 dikali 2 juta dikali 1 adalah 2,7 miliar. Nah, saat saya mengetahui angka ini, saya langsung, wah, ini nih bisnis yang sangat keren. Maka potensial penghasilan saya itu dengan market size Kampung Inggris itu sebesar 2,7 miliar per bulan. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Berarti bahwa hasil riset market saya ini, market size dengan kata kunci Kampung Inggris saat itu, saya langsung berkesimpulan bahwa potensi pendapatan saya saat itu di tahun 2015 itu adalah 2,7 miliar per bulan. Dengan catatan MPT-nya adalah 27.000, market share yang saya rebut bisa sampai 5%, dan harga jual rata-rata produknya adalah 2 juta. Artinya potensi bisnis kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris ini sangat bagus, gitu ya teman-teman. Itu tadi market size. Jadi secara market size, secara ukuran pasar, bisnis kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris ini sangat potensial. Karena volumenya sangat besar, potensi penghasilan adalah 2,7 miliar. Maka bisnis jenis ini patut diperjuangkan. Apakah sudah selesai sampai situ? Belum. Perlu kita mencari tahu tentang market trend. Jadi market trend itu apa? Market trend itu adalah statistik kecenderungan pasar terhadap suatu dalam periode waktu tertentu. Apakah stabil, turun, ataukah naik. Nah, pencarian tentang Kampung Inggris ini mulai terrecord oleh Google Keyword Planner mulai tahun 2006. Jadi istilah-istilah Kampung Inggris ini mulai terkenal di tahun 2006. Kalau nggak salah saat itu Kampung Inggris mulai diliput oleh media nasional. Nah, ternyata dari tahun ke tahun, dari 2006 itu, 2007, 2008, 2009 sampai sekarang itu sampai tahun 2015 itu ketika saya riset ya, tidak ada sama sekali tren turun. Jadi trennya selalu naik dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan, grafik ini merupakan data dari tren bahwa Kampung Inggris ini selalu naik. Nah, berarti secara size sudah oke, secara tren juga oke gitu ya. Jadi tujuannya market trend ini apa sih? Jadi tujuannya adalah jangan sampai teman-teman membuka bisnis tapi bisnis yang lagi trennya turun gitu ya. Jadi bukalah bisnis yang minimal trennya stabil. Jadi ada tren stabil, misalkan 2 tahun, 3 tahun itu masih stabil, itu boleh. Atau kalau bagus teman-teman lagi trennya lagi naik. Jadi ada tren ya, dari tahun ke tahun naik. Nah, ini ketika belum ada stuck atau belum ada tanda-tanda penurunan, maka teman-teman bagusnya masuk di industri tersebut. Oke teman-teman, jadi itu tadi market size dan juga market trend. Market size dan market trend itu adalah bagian dari riset market. Jadi teman-teman, langkah pertama, cara pertama ketika teman-teman pengen mempunyai bisnis, pengen menghasilkan uang yang dalam jumlah yang sangat besar, langkah yang pertama adalah teman-teman wajib riset market. Keuntungannya apa? Pertama, kita sudah tahu berapa potensi pembeli dalam sebulan dan berapa nanti potensi penghasilan kita, dan juga trennya bagaimana, apakah naik, apakah stabil, atau bahkan turun. Jadi ketika kita sudah kita sudah tahu datanya, itu akan membuat keyakinan kita menjadi lebih besar, dan kita akan bisa menjadi totalitas dalam berjuang karena ini sudah ditunjang oleh data. Jadi udah bukan main perasaan. Jadi memang bisnis itu adalah tentang intellectual sport, bukan emotional sport. Jadi memang kalau teman-teman membuka bisnis, jangan sekali-kali hanya pakai perasaan. Misalkan perasaan saya ini pasarnya bagus deh. Nah, itu perasaan bagusnya berapa persen gitu ya. Berapa potensi market yang bisa kita dapatkan gitu ya. Berapa market share-nya gitu ya. Berapa penghasilan kita rata-rata, prediksi penghasilan kita per bulan. Itu harus dilakukan riset terlebih dahulu.
Jadi dari data itu, dari hasil riset market, inilah yang membuat saya yakin untuk segera bisa mendapatkan uang miliaran. Ya minimal 2,7 miliar karena tadi sudah dihitung di awal ya, sudah terprediksi. Nah masalahnya saat di tahun 2015 itu, saat itu saya tidak punya cukup modal untuk memulai sebuah bisnis. Ada sih tapi cukup terbatas. Saat itu saya hanya memiliki modal 2 juta yang sengaja memang saya tekankan. Jadi prinsip saya saat itu untuk memulai bisnis adalah saya harus menggunakan modal seminim mungkin. Bagaimana modal yang kecil ini bisa berkembang menjadi modal yang besar berdasarkan data dan riset. Jadi saat itu di tahun 2015 saya sudah sangat optimis. Walaupun saya saat itu modal saya 2 juta, saya sangat optimis bahwa saya bisa menghasilkan miliaran rupiah. Kenapa saya sangat yakin? Pertama, saya tahu kuncinya, yaitu kuncinya adalah di memulai bisnis itu adalah di marketing yang efektif dan efisien. Terutama saat itu saya sudah menguasai tentang ilmu digital marketing. Jadi digital marketing itu adalah salah satu kunci bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis dengan modal yang kecil. Kunci yang kedua, karena sebelumnya saya sudah mempunyai mindset yang baik, saya sudah tahu cara kerjanya uang itu seperti apa. Jadi sebenarnya uang itu sangat banyak sekali di market. Tapi masalahnya itu belum ada di tangan kita. Uang-uang itu masih berada di tangan market, masih berada di orang-orang target market kita. Pertanyaannya adalah bagaimana agar uang itu bisa mengalir dari market ke kita. Nah, tadi kita tahu ya, uang itu jangan dikejar. Kalau teman-teman mindsetnya masih mencari uang, mengejar uang, itu saya yakin teman-teman akan semakin sulit mendapatkan uang. Teman-teman, uang itu cukup ditarik ya. Cukup kita membuat sesuatu sehingga uang itu tertarik menghampiri kita. Uang itu datang mengambanjiri kita. Kuncinya apa? Untuk membuat sesuatu yang menarik, ya benar. Sebelumnya kita tadi sudah membahas kunci supaya agar uang tertarik dengan kita adalah dengan sebuah value. Dengan value bisa menarik uang yang tadinya di market mengalir kepada kita. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah ada di marketing. Jadi sejatinya marketing itu adalah cara bagaimana agar value yang kita miliki diketahui dan diminati oleh target market kita. Bagi teman-teman yang pemula dan baru memulai bisnis, maka kuasai dulu marketing. Apalagi di zaman sekarang di industri 4.0, maka teman-teman wajib menguasai digital marketing. Ini adalah skill wajib yang harus teman-teman kuasai bagi terutama Anda yang pemula dalam memulai bisnis. Saya belajar di marketing ini mulai tahun 2008 ketika saya baru memulai bisnis, kemudian baru memperdalam digital marketing ini di tahun 2010 sampai sekarang. Dengan digital marketing ini, kita bisa memulai sebuah bisnis dengan modal kecil tetapi untungnya besar. Modal saya saat itu 2 juta, kurang atau lebih saya tetapkan memang harus 2 juta, nggak boleh ngambil modal lagi gitu ya. 1 juta yang pertama saya gunakan untuk membangun infrastruktur digital. Saat itu saya menggunakan website karena saya sudah membaca data di Google ini pencarian sangat besar. Maka langkah pertama saya membuat website. Website ini saya kerjakan sendiri, saya optimasi sendiri dan kira-kira membutuhkan modal 1 juta. 1 juta yang lain saya gunakan untuk beriklan di Google Ads. Kenapa saya sangat yakin beriklan? Karena pertama saya sudah membaca data. Karena ketika data itu market size ya, yang tadi di awal tadi itu ada 27.000 orang yang mencari kampung Inggris di Google. Maka ketika saya pengen mengoptimasi SEO-nya, ini masih butuh waktu yang lama. Maka sambil saya memperbaiki SEO-nya, saya mengoptimasi, maka saat itu hari itu juga saya langsung beriklan. Dan hari itu juga alhamdulillah ketika beriklan, saya hari itu juga langsung closing murid pertama. Jadi murid LC pertama itu adalah 3 orang. Kita dulu nggak punya ya ruang kelas, nggak punya asrama, namanya modalnya hanya 2 juta. Maka ruang kelas dan asrama ini bagaimana? Kenapa butuh asrama? Karena sistem belajarnya di LC ini intensif ya. Jadi seperti pondok pesantren, bedanya ini belajar bahasa Inggris. Jadi teman-teman di awal cukup fokus di market. Masalah-masalah yang lain, operasional, kemudian masalah pengelolaan keuangan, pengelolaan karyawan itu nanti dipikirkan nanti. Yang penting teman-teman marketing dulu, marketnya bagaimana. Nah, ketika sudah punya market,
punya siswa, maka teman-teman bisa saat itu saya kerjasama. Jadi saya kerjasama kepada orang yang mempunyai asrama, kerjasama bahwa nanti siswa saya punya segini. Jadi saya mencari tempat-tempat asrama yang juga luas tempatnya, yang di situ juga memungkinkan untuk diadakannya kelas. Jadi pembelajaran LC, siswa LC pertama dulu adalah juga di asrama itu, kelasnya juga di situ, gitu ya. Jadi kita memulai dengan sangat sederhana. Jadi memang prinsip kita dalam memulai bisnis pertama adalah teman-teman harus fokus di marketing. Tentang investasi yang membutuhkan modal besar itu teman-teman singkirkan dulu. Jangan sekali-kali teman-teman mikir investasi besar di awal sebelum bisnisnya teman-teman berjalan. Jadi yang penting adalah bisnisnya teman-teman harus berjalan dulu. Mulailah dari marketing, sementing jalan dulu, kuasai dulu bisnis prosesnya. Alhamdulillah jumlah siswa LC selalu naik dalam setiap periode. Setiap periodenya ini waktunya adalah 2 minggu. Dari awalnya 3 orang, kemudian periode berikutnya 40 orang, 100 orang, dan seterusnya terus bertambah. Saya sangat ingat waktu itu pertumbuhan LC ini dalam setiap periode selalu naik, tidak pernah mengalami penurunan. Kuncinya kenapa bisa terus naik? Balik lagi ke value. Jadi bisnis kita memberikan value lebih dibandingkan dengan pesaing. Value yang ada di LC pertama adalah dia mengajarkan paket lengkap. Jadi belajarnya intensif dari pagi sampai malam, kemudian dilengkapi dengan asrama English area, kemudian tutor yang bersahabat profesional, metode belajarnya asik dan menyenangkan, serta nuansa kekeluargaannya yang erat. Sehingga ada juga sampai slogan kita yang ada di asrama itu adalah "We are not friend but family". Jadi saking eratnya rasa kekeluargaan. Jadi value-value itu yang terus kami aktifasi di market. Akhirnya semakin menjadi daya tarik yang luar biasa bagi market untuk kursus di Kampung Inggris LC. Dan akhir kata, alhamdulillah di bulan ke-7 perusahaan saya sudah mencetak profit yang totalnya mencapai 1 miliar rupiah. Ini adalah 1 miliar pertama yang saya dapatkan dari bisnis yang ada di kursus bahasa Inggris ini. Dan ajaibnya ini modal awalnya adalah hanya 2 juta. Jadi kunci suksesnya apa teman-teman? Saya bisa merubah modal yang awalnya 2 juta sampai menjadi miliaran. Kuncinya adalah riset market di awal. Jadi riset market ini menjadi sesuatu hal yang wajib. Jadi kita tak akan salah dalam memilih bisnis. Menjadi pedoman keyakinan kita untuk terus termotivasi agar kita bisa totalitas karena kita sudah membaca data bahwa potensi bisnis ini adalah potensi yang bisa menghasilkan miliaran rupiah per bulan. Yang kedua adalah teman-teman harus menguasai marketing, khususnya digital marketing. Apalagi bagi teman-teman yang masih pemula, maka wajib menguasai digital marketing. Nah, ketika setelah cash flow-mu, usahamu sudah lancar, profitmu sudah positif, dan profitnya sudah lumayan gemuk ya, ratusan bahkan miliaran, maka kamu bisa mulai memperbaiki sisi yang lain, seperti harus mulai belajar sistem keuangan, bagaimana mengatur sistem human capital, bagaimana membangun sistem produksi yang baik, membangun sistem teknologinya, sistem legal, dan lain-lain. Sistemnya semuanya berkembang sesuai dengan level bisnis kita. Jadi di awal, teman-teman ingat, jangan sekali-kali investasi yang besar, menggunakan modal yang besar sebelum bisnis teman-teman jalan, sebelum teman-teman mempunyai cash flow yang baik, sebelum teman-teman mempunyai profit yang tebal. Jadi semuanya itu bertahap ya teman-teman ya, perlu kesabaran dan keuletan. Jadi tidak ada cara yang instan untuk mendapatkan hasil yang besar dan jangka panjang. Karena kita berbisnis ini nggak hanya 2 bulan, 3 bulan ya, tapi harapannya bisnis yang kita bangun ini berumur panjang sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Oke teman-teman, itu tadi sharing pengalaman saya bagaimana saat saya membangun bisnis kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris dengan modal awal 2 juta bisa menjadi 1 miliar dalam waktu 7 bulan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman komen di bawah jika ada pertanyaan atau teman-teman ingin sharing atau punya pengalaman juga yang lebih wow dari saya. Misalkan, Mas saya punya mulai dulu bisnis awal 500.000, sekarang udah menjadi miliaran. Wah, ini kan lebih dahsyat lagi daripada saya ya. Silahkan teman-teman komen di bawah. See you in the next video. Bye. Salam perubahan.